Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fardausyah dari program studi pendidikan agama Islam. Saya akan membahas tentang buku pengantar studi Islam yang ditulis oleh Umi Hani SAG MPD bab 7, yaitu tentang ruang lingkup dan pembidangan studi Islam. A. Bidang ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Secara harfiah, ibadah diartikan sebagai rasa tunduk, melakukan pengabdian, dan merendahkan diri. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan tegak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. B. Bidang akidah. Ajaran Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Maulana Muhammad Ali dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu bagian teori atau yang lazim disebut rukun iman, dan bagian praktik yang mencakup segala yang harus dikerjakan oleh orang Islam, yaitu amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidup. Bagian pertama selanjutnya disebut ushul atau pokok, dan bagian kedua disebut furu atau cabang. Kata ushul adalah jamak dari ashal, artinya pokok atau asah, adapun kata furu artinya cabang. Bagian pertama disebut pula akaid, artinya kepercayaan yang kokoh, adapun bagian kedua disebut ahkam. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah SAW sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, dan perbuatan dengan amal soleh. C. Bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Akomodatif dalam menerima berbagai masukan dari luar, tapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima semua jenis ilmu dan kebudayaannya, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Bagaimanapun, Islam adalah sebuah agama, sebuah paradigma terbuka. Ia merupakan mata rantai peradaban dunia. D. Bidang pendidikan. Sejalan dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan tersebut, di atas Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap orang laki-laki dan perempuan yang berlangsung sepanjang hayat. E. Bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana disebutkan di atas pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun khusus dalam bidang sosial ini menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Islam ternyata banyak memiliki aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. G. Bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Berkenaan dengan konteks kesehatan ini ditemukan sekian banyak
petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi SAW yang pada dasarnya mengarah kepada pencegahannya. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar badan dan makanan, dan lain-lain sebagainya. Bidang politik. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 156 terdapat mentaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa dalam bidang politik, pemerintahan, dan negara. Dalam hal ini Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Jika pemimpin tersebut berpengaruh teguh pada tuntutan Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati. Sebaliknya. Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Oleh karenanya, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya yang mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah SAW, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu. Islam yang memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung oleh ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya. Islam sebagai disiplin ilmu. Selain ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan dengan ciri-ciri yang khas tersebut, Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985 bahwa yang termasuk disiplin ilmu keislam adalah Al-Quran, tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam, sejarah, kebudayaan Islam, dan pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau tutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.